Kali ini kita akan menentukan aturan yang bisa dipakai untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan suku banyak. Suku banyak itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan A0 x pangkat n ditambah A1 x pangkat n kurang 1 ditambah A2 x pangkat n kurang 2 sampai ditambah an kurang 1 x pangkat 1 ditambah an. A0 tidak sama dengan 0. Kemudian A0, A1, A2 sampai an anggota bilangan real dan n bilangan bulat positif. Nah, untuk n sama dengan 2, berarti persamaannya adalah A0 x pangkat 2 ditambah A1 x ditambah A2 sama dengan 0. Maka ini namanya persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat akar-akarnya ada 2, x1 dan x2. Maka x1 tambah x2 itu ditentukan dengan menggunakan rumus ABC, gitu ya, bahwa rumus ABC itu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, sekarang kita bawa ke bentuk suku banyak. Jadi sekarang bukan A, B, dan C koefisiennya, tapi A0, A1, A2. Jadi kita tahu bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Atau kalau di sini min A1 per A0. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Berarti kalau di sini A2 per A0. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kalau dijumlahkan akar-akarnya itu X1 tambah X2 min A1 per A0. Nanti kalau ada X1 tambah X2 tambah X3 juga min A1 per A0. Karena 1 yang dipasangkan jadi A1. Kalau 2 yang dipasangkan akar-akarnya A2. Kalau 3 yang dipasangkan A3. A3 ganjil maka nanti min A3 per A0. Nah, ini karena akar-akarnya ada 2, ya, untuk menentukan yang ada itu X1 tambah X2. Jadi N-nya 2. Maka di sini 2C1 sama dengan 2. Maka yang 2 itu adalah X1 tambah X2. Jadi dari 2 buah faktornya yang ada mau dipasangkan 2. Berarti X1 kali X2. Maka ini sama dengan 2 faktorial dibagi 2 kurang 2, 0 faktorial kali 2 faktorial, berarti 1. Maka X1 kali X2 itu A2 per A0. Jadi ini berasal dari rumus ABC. Bahwa X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Sedangkan X1 kali X2 sama dengan C per A. Untuk N sama dengan 3. Maka persamaan suku banyak itu adalah A0 X pangkat 3 ditambah A1 X pangkat 2 ditambah A2 X pangkat 1 ditambah A sama dengan 0. Nah, akar-akar dari persamaan ini ada 3. Gitu ya, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, untuk X1 tambah X2 tambah X3 berarti 3C1 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 1, 2 faktorial kali 1 faktorial. Berarti sama dengan 3. Maka yang dijumlahkan itu adalah X1
tambah X2 tambah X3 sama dengan min A1 per A0. Kemudian kalau kita pasangkan dua akarnya, berarti 3C2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3. Maka pasangannya itu adalah X1, X2 tambah X2, X3 tambah X1, X3. Berarti sama dengan, karena 2 yang dipasangkan berarti A2 per A0. Selanjutnya 3C3. Berarti sama dengan, ya 3 dipasangkan X1, X2, X3. 3 faktorial dibagi 3 kurang 3, 0 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 1. Maka pasangan dari perkalian X1, 2, dan 3-nya itu adalah X1, X2, X3. Sama dengan, nah karena 3 buah yang dipasangkan, kalau ganjil dia negatif, kalau genap 2 gitu ya, 2 dipasangkan atau 4 ya positif. Min A3 per A0. Untuk N sama dengan 4, maka persamaan suku banyak itu adalah A0 X pangkat 4 tambah A1 X pangkat 3 tambah A2 X pangkat 2 tambah A3 X pangkat 1 ditambah A4 sama dengan 0. Maka akar-akar dari persamaan suku banyak ini ada 4, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Nah, kita menentukan aturan yang bisa kita pakai untuk menentukan penjumlahan dan perkalian akar-akar dari persamaan suku banyak ini. Nah, kalau dari 4 ini mau kita jumlahkan, nanti ini sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 1, 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Berarti 4. Maka yang kita jumlahkan itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan, ya, karena 1 dijumlahkan min A1 per A0. Kemudian kita kombinasikan 4C2 X1 X2 tambah gitu ya. Maka semuanya yang bisa kita bentuk itu adalah 4 faktorial dibagi 4 kurang 2, 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 dibagi 2 faktorial. Maka 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Jadi semuanya ada 6. Nah, pasangannya itu adalah X1, X2 tambah X1, X3 tambah X1, X4 tambah X2, X3 tambah X2, X4 tambah X3, X4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sama dengan, karena 2 yang dipasangkan berarti A2 per A0. Selanjutnya kita kombinasikan 3 X1, X2, X3 ditambah gitu ya. Berarti 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 faktorial, 1 faktorial dibagi 3 faktorial. Maka semuanya ada 4. Nah, yang 4 itu adalah X1, X2, X3 ditambah X1, X2, X4 ditambah X2, X3, X4 ditambah X1, X3, X4 sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 buah kalau kita kombinasikan akar-akar dari persamaan suku banyak berderajat 4 ini. Maka cara menentukannya adalah karena 3 yang dipasangkan ganjil, berarti min A3 per A0. Nah, A3-nya adalah ini. Selanjutnya, kalau kita kombinasikan 4, berarti 4 faktorial dibagi
4 kurang 4, 0 faktorial kali 4 faktorial, berarti 1. Maka yang 1 itu adalah X1, X2, X3, X4. Maka cara menentukannya adalah kenapa ini dipasangkan A4 kemudian genap A4 per 6. Itulah cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak berderajat 4. Selanjutnya jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak berderajat 5. Untuk N sama dengan 5, maka persamaan suku banyak itu adalah A0 X pangkat 5 ditambah A1 X pangkat 4 ditambah A2 X pangkat 3 ditambah A3 X pangkat 2 ditambah A4 X pangkat 1 ditambah A5. Maka penjumlahan dari akar-akarnya. Akar-akarnya ada 5, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Ya, 5C1. Berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 1, 4 faktorial kali 1 faktorial, berarti 5. Maka yang kita jumlahkan itu adalah kelima akar-akar persamaan suku banyak ini. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan min A1 per A0. Kemudian kita akan menjumlahkan perkalian dua akarnya, berarti 5C2. Maka 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial, berarti 3 faktorial, dikali 2 faktorial. Maka ini 5 kali 4, berarti dibagi 2, berarti 10. Maka yang 10 itu adalah X1, X2 tambah X1, X3 tambah X1, X4 tambah X1, X5. X2, X3 tambah X2, X4 tambah X2, X5. X3, X4 tambah X3, X5 tambah X4, X5. Nah, kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kalau 2 dipasangkan berarti A2 per A0. Nah, selanjutnya dari 5 akarnya itu dikombinasikan 3, berarti 5C3. Maka 5 faktorial dibagi 5 kurang 3, 2 faktorial, kemudian kali 3 faktorial. Ya, 5 dikali 4, kemudian dibagi 2, 10. Maka yang 10 itu adalah X1, X2, X3 ditambah X1, X2, X4 ditambah X1, X2, X5 ditambah X2, X3, X4 ditambah X2, X3, X5 ditambah X3, X4, X5 ditambah X1, X3, X4 ditambah X1, X4, X5 ditambah X2, X4, X5 ditambah X2, X3, X5. Inilah semua ya perkalian dari akar-akar suku banyak derajat 5 ini, ya 5 kombinasi 3. Berarti semuanya ada 10, maka aturan yang bisa dipakai adalah karena 3 dipasangkan berarti ganjil min A3 per A0. Nah, A3 hanya ini. Selanjutnya 5 kombinasi 4. Maka semuanya ada 5 faktorial dibagi 5 kurang 4, 1 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 5. Maka kalau 4 yang dikombinasikan
X1, X2, X3, X4 ditambah X1, X2, X3, X5 ditambah X1, X3, X4, X5 ditambah X2, X3, X4, X5 ditambah X1, X2, X4, X5. Karena dipasangkan 4 kemudian genap maka positif. 4 per A0. Nah yang terakhir adalah 5C5. Berarti 5 faktorial dibagi 0 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 1. Adalah X1 kali X2 kali X3 kali X4 kali X5 min A5 per A0. Nah inilah A5-nya. Nah itulah cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak berderajat 5. Berarti persamaan suku banyak ini secara umum banyak akarnya adalah X1, X2, X3 sampai Xn. Maka X1 tambah X2 tambah X3 sampai ditambah Xn. Maka cara menentukannya adalah karena 1 yang dipasangkan kemudian dijumlahkan maka ganjil min A1 per A0. Kemudian kalau 2 yang dipasangkan X1, X2 ditambah X1, X3 sampai ditambah Xn kurang 1 Xn. Maka ini sama dengan kalau 2 yang dipasangkan berarti genap positif A2. Jadi 2 dipasangkan A2 per A0. Kemudian kalau 3 X1, X2, X3 ditambah X1, X2, X4 ditambah maka terakhirnya adalah Xn kurang 2 Xn kurang 1 Xn. Maka ini sama dengan karena 3 ganjil berarti negatif A3 per A0. Kemudian kalau 4 yang dipasangkan X1, X2, X3, X4 ditambah X1, X2, X3, X5 ditambah nanti terakhir Xn kurang 3, Xn kurang 2, Xn kurang 1, Xn. Karena 4 yang dipasangkan berarti A4 per A0. Nah begitulah seterusnya. Berarti kalau ini banyak kombinasinya adalah NC1, ini NC2, NC3, NC4. NCN sama dengan berarti X1, X2, X3 sampai dikali Xn sama dengan N1 pangkat N dari N per A0. Nah itulah cara yang dapat digunakan secara umum menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Ya contohnya jika X1, X2, X3 dan X4 adalah akar-akar dari persamaan suku banyak 6x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 kurang 15x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Tentukan ya, penjumlahan dari akar-akar persamaan suku banyak ini. Kemudian perkalian dari akar-akar persamaan suku banyak ini. Nah untuk menyelesaikannya sebetulnya bisa dengan 2 cara. Yang pertama ya kita tentukan akar-akarnya itu. Ya, kita faktorkan kemudian diperolehlah X1, X2, X3, dan X4 dengan menggunakan teorema faktor. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, kita gunakan rumus yang sudah kita tentukan. Nah, kali ini kita akan menggunakan rumus yang sudah kita tentukan. Maka jawabnya adalah
Nah, dari persamaan ini kita ketahui bahwa A0-nya sama dengan 6, A1 sama dengan 5, A2 sama dengan min 15, A3 sama dengan 0. Karena X-nya tidak ada. Dan ini adalah A4. Jadi A0 sama dengan 6, A1 sama dengan 5, A2 sama dengan min 15, A3 sama dengan 0, A4 sama dengan 4. Maka jawaban yang A, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Berarti ini 4 kombinasi 1. Berarti bilangan ganjil min A1 per A0. Maka min A1-nya adalah 5. A0-nya adalah 6. Berarti min 5 per 6. Itulah jumlah dari akar-akar persamaan suku banyak ini. Kemudian yang B, perkalian dari akar-akar persamaan suku banyak. Berarti X1 kali X2 kali X3 kali X4. Berarti ini 4 kombinasi 4. Maka karena 4 berarti genap. Atau kalau kita buat min 1 pangkat 4 dari A4 per A0. Maka min 1 pangkat 4 adalah positif. A4 adalah 4. 4 per 6. Nah, inilah jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan suku banyak ini.